Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua orang teman, yang satu adalah seorang tukang kebun, dan yang satunya lagi berprofesi sebagai penangkap kupu-kupu atau penjaring kupu-kupu. Penjaring kupu-kupu berangkat setiap hari ke hutan dengan jaringnya untuk menangkap kupu-kupu. Ia mengejar ke sana kemari untuk mendapatkan kupu-kupu. Di akhir hari, ia duduk beristirahat dan menghitung berapa kupu-kupu hasil tangkapannya untuk kemudian dijual kepada kolektor. Meskipun melelahkan, ia sebenarnya cukup senang dengan hasilnya. Karena dengan hasil itu, ia dapat gunakan untuk menyambung hidupnya sehari-hari. Sesekali ia mampir ke temannya yang tukang kebun ini, dan ia cukup prihatin sebenarnya dengan kehidupan temannya itu. Tak seekor kupu-kupu pun ia peroleh dari pekerjaannya. Tukang kebun itu begitu rajin dan telaten merawat kebunnya. Ia tanami dan rawat setiap jengkal tanah yang penuh dengan tanaman dan aneka ragam bunga. Ia belum mendapatkan apa-apa dari hasil usahanya itu. Tetapi karena ia seorang yang sangat amat sabar, ia tetap melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan kebunnya telah berubah menjadi taman bunga yang begitu indah. Satu persatu kupu-kupu hinggap di tamannya. Hari demi hari, semakin banyak kupu-kupu yang berkeliaran di taman itu. Jumlahnya hampir menjadi sampai ribuan. Tukang kebun yang begitu senang, dengan mudah ia dapat menangkap kupu-kupu dalam satu hari. Hasil tangkapannya bahkan jauh lebih banyak dibandingkan hasil tangkapan dari temannya yang selama berbulan-bulan. Ia begitu senang, sekarang ia dapat hidup dengan tenang dan sejahtera. Karena ia ingin memiliki lebih banyak waktu bersama dengan keluarga, ia mempekerjakan asisten untuk menangkap kupu-kupu dan merawat taman itu. Ia hanya sesekali mengunjungi taman tersebut. Ia juga memiliki rencana yang lain. Ia ingin membuat lebih banyak taman serupa di berbagai tempat. Bagi saya pribadi, sabar adalah sebuah proses berkelanjutan. Saat kita gagal, kemudian berhasil, maka sebenarnya disitulah kesabaran melatih saya untuk bisa melalui berbagai macam ujian-ujian yang datang. Kesabaran pun akan semakin diuji saat kita tidak siap ketika ujian itu datang. Karena kita tidak tahu kapan, di mana, dan apa bentuk ujiannya. Disinilah waktu kita untuk menggunakan sabar, agar bukan amarah yang keluar. Karena saat kemarahan yang tak menentu arah hanya akan membuat masalah tidak lebih mudah untuk diselesaikan. Pada akhirnya kita perlu diam sejenak, berbicara dengan diri sendiri akan keputusan apa yang akan kita ambil berikutnya, kata-kata apa yang akan kita sampaikan, dan tindakan apa yang akan kita perbuat. Sabar. Ya, sabar. Sebuah kata yang selalu saya ucapkan dalam hati untuk bisa kemudian melewati atau bahkan menyelesaikan ujian yang kemudian datang. Karena saya percaya dengan sabar, maka hati dan pikiran akan jauh lebih tenang. Buah dari kesabaran adalah sudut pandang serta nilai-nilai hidup yang semakin kaya. Dan yang paling istimewa dari kesabaran menurut saya adalah ketenangan jiwa. Saat kita tenang, kita percaya bahwa selalu ada kebaikan di balik semua ujian, dan pada setiap ujian pasti akan ada cara untuk bisa melewatinya. Lalu pertanyaan yang muncul adalah, kenapa kita begitu takut akan kekurangan? Kenapa kita terlalu takut akan kehilangan? Sedangkan Allah sudah memberi cara untuk menolong semua masalah yang diberikan kepada kita. Dengan sabar dan ibadah yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.